Bab 477. Menyelam ke dalam magma. Segerombolan Maira masih menggigit para iblis. Tapi mereka tidak tahu kalau iblis yang sebenarnya datang ke tempat mereka. Devan memegang pedang iblis dan mulai membunuh gila-gilaan. Dengan satu tebasan pedang, puluhan Maira tewas seketika. Maira yang punya pertahanan luar biasa ada di depannya. Tidak ada bedanya antara kepala mereka dengan sebuah kertas. Wosh wosh wosh. Pedang iblis keluar dari sarungnya. Energi pedang yang mengerikan langsung memotong-motong tubuh Maira seperti memotong buah dan sayur. Batu hara api jatuh ke tanah satu persatu. Tapi Devan sama sekali tidak mengambilnya. Tujuan utamanya adalah para gerombolan Maira. Devan akan memusnahkan mereka semua. Melihat ini, iblis-iblis lain langsung tergiur. Mereka sebelumnya ingin menunggu Devan kehabisan tenaga sesudah membantai semua Maira, baru setelah itu mereka akan mengeroyok sambil membunuh Devan, lalu merebut tas harta karun dan wanitanya. Tapi sesudah Devan membunuh Maira berkepala 1000 dan Dewa Marduk, Devan justru masih saja memburu para Maira. Kali ini, pembantaian terjahit semakin cepat. Sepertinya Devan sangat marah. Memang saat ini Devan agak marah. Di satu sisi, dia marah karena Maira sudah membuat Nica terluka. Tapi di sisi lain, dia marah karena tidak bisa mendapatkan wanita seperti Nica. Bang bang bang. Beberapa tubuh Maira meledak di udara. Maira adalah binatang yang jauh lebih berani dibandingkan binatang aneh lainnya. Pada dasarnya mereka adalah makhluk yang tidak takut mati. Tapi, sesudah Devan membantai ribuan Maira, para Maira jadi ketakutan. Padahal sejak dulu kala, mereka yang mengejar dan memburu para iblis. Tapi ini pertama kalinya ada iblis yang memburu mereka. Tidak butuh waktu lama, Devan sudah membantai sampai 5000 Maira. Maira sisanya bisa lolos setelah kabur masuk ke magma. Tapi meskipun mereka kabur ke dalam magma, Devan tidak akan melepaskan mereka sama sekali. Devan segera menyelam ke dalam magma dan kembali memburu mereka. Semua orang kaget. Apa Devan sekejam ini? Meskipun seorang master kuat bisa saja menggunakan cakra mereka untuk menahan magma dari membakar tubuh mereka, tapi cakra mereka akan banyak terkuras. Apalagi, nanti di dalam sana masih harus terus bertarung. Setelah Devan memasuki magma, magma bergejolak. Galvina menatap kosong ke arah Devan yang sudah menggila. Dia tentu saja tahu kenapa Devan begitu gila. Itu semua karena wanita ini. Karena Maira melukai wanita ini. Dalam hati Galvina, entah kenapa dia merasakan sedikit rasa iri. Itulah hati seorang wanita. Kenapa bukan dia yang bertemu pria seperti itu? Galvina kembali memikirkan saat dia menjadi sasaran Dewa Marduk dan mengira dia akan mati. Devan tiba-tiba muncul, menyelamatkannya. Meski begitu, saat itu dia juga merasa kematian merupakan sebuah kebahagiaan. Namun ketika tidak jadi mati, di hatinya muncul sebuah ketakutan. Seharusnya ketika dia mati, tidak akan ada apa-apa. Dia seperti dibebaskan. Tapi mereka yang membuatnya terpaksa menjadi iblis masih hidup dengan tenang. Ada juga anggota sekte yang diperbudak dan masih menunggu diselamatkan Galvina. Galvin tidak ingin mati. Dia ingin tetap hidup. Saat ini, Devan menemukan suatu benda di dalam lahar. Itu adalah kapak aksira milik Dewa Marduk. Dewa Marduk sebelumnya sudah mati, tubuhnya meledak menjadi batu hara api. Tapi senjatanya masih utuh. Devan dapat merasakan bahwa kapak aksira ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Ini adalah sebuah artefak langka. Karena Devan tidak bisa melihat di dalam magma,
dia hanya bisa merasakan fluktuasi energi yang dipancarkan dari kapak Aksira. Dia segera mengejar kapak Aksira. Tak lama kemudian, Devan menyusul. Tapi, sesampainya di depan kapak Aksira, dia merasakan kapak Aksira ini ternyata sangat besar. Kapak Aksira panjangnya 100 meter dan berdiameter 3 meter. Devan memegang erat, tapi sedikit kesulitan mengangkatnya. Berat juga. Saat Devan memegang gagang kapak besar itu, dia langsung bisa merasakan beban seluruh kapak Aksira. Seakan menariknya turun ke dalam magma. Kalau di darat dia bisa saja mengangkat kapak Aksira. Tapi di magma, dia tidak akan bisa. Devan awalnya ingin memasukkan kapak Aksira ke dalam tas harta karunnya. Tapi tas harta karun ini punya syarat, yaitu harus melihat keseluruhan barangnya sebelum dapat disimpan di dalamnya. Karena hanya dengan melihat wujud lengkap barangnya, tas harta karun tersebut akan tahu apa yang harus dimasukkan ke dalam. Kini, Devan berada di dalam magma yang sedang bergejolak. Mustahil bisa melihat wujud keseluruhan kapak Aksira. Kalau buru-buru takut kapaknya tidak bisa masuk, jadi harus masukkan magmanya dulu. Karena kapak Aksira harus dikeluarkan dari magma terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam tas harta karun. Tapi, bagaimana cara mengeluarkannya masih jadi pertanyaan. Devan tidak bisa mengerahkan kekuatannya dari dalam magma. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang Devan punya, dia tidak bisa menggunakannya. Kenapa tidak ada gerakan? Galvina langsung mengerutkan kening saat dia melihat magma itu tidak bergerak. Dan Devan juga menghilang. Apa Devan kehabisan cakra dan ditelan oleh magma? Terlalu gegabah karena sudah terburu-buru masuk ke dalam magma untuk membunuh Maira. Kurasa tubuhnya tidak akan tersisa sedikit pun. Sebelumnya aku tidak menyangka seseorang bisa mengalahkan Dewa Marduk. Kalau dia tidak mati dalam magma, dia pasti akan menjadi seseorang yang paling menakutkan di Nixiabat. Itu tidak benar. Rumornya ada iblis tingkat 7 di Nixiabat. Benarkah? Kalau ada iblis tingkat 7, kok kita belum pernah lihat? Para iblis berbicara di sekeliling magma yang tenang. Mereka menduga mungkin Devan sudah mati. Berani masuk ke dalam magma untuk bertarung sama saja dengan cari mati. Sangat disayangkan tas harta karun Devan juga jatuh ke kedalaman magma. Yang lebih disayangkan lagi, wanita Devan akan cacat selamanya. Karena mereka rela mati di mulut Maira asalkan bisa bersenang-senang dengan wanita cantik itu. Bagi iblis-iblis ini, hidup adalah sebuah kemewahan. Mereka tidak tahu kapan akan mati di tangan Maira atau iblis lainnya. Maka dari itu, kapanpun ada kesempatan untuk bersenang-senang, mereka pasti akan menikmatinya terlebih dahulu. Kalau Nica tidak cacat, mereka akan bersenang-senang dengan dia. Tunggu sebentar, tubuh wanita itu. Para iblis melihat Nica yang cacat. Mereka tiba-tiba lihat kalau penampilan Nica segera pulih dengan cepat. Termasuk daging dan darah di tangan dan kakinya, juga kembali normal dengan cepat. Tapi, Nica belum sadar. Gila, sulit dipercaya. Para iblis itu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Tapi, mereka tidak berani melakukan apa-apa. Pertama, masih ada Galvina yang berjaga di sana. Kedua, meski Devan tidak terdengar lagi, bagaimana kalau ternyata dia belum mati? Mereka akan lihat perkembangan situasinya dulu. Sesudah 2 atau 3 menit, iblis-iblis itu akhirnya sudah tidak sabar lagi. Mereka semua berjalan menuju Nica dan Galvina. Galvina sudah berada di Nixiabat selama bertahun-tahun. Tentu saja dia tahu apa yang ingin dilakukan iblis-iblis ini. Galvina menunduk dan berkata, siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Bersambung.
Bab 478. Galvina takluk. Perkataan Galvina seakan mengancam mereka semua. Iblis-iblis yang hendak melakukan sesuatu jadi mengurungkan niatnya. Namun sesudah diam selama beberapa saat, iblis-iblis akan mencoba melakukannya lagi. Galvina, bocah itu sudah binasa, kenapa tidak kamu serahkan wanitanya untuk kita semua nikmati? Dan juga, kalau kamu menyerahkan dia pada kita, aku akan memberimu batu hara api yang baru saja aku kumpulkan. Saat Devan membantai Maira, Devan tidak mempedulikan tentang batu hara api tadi. Maka dari itu, ada ribuan batu hara api berceceran di tanah. Awalnya mereka tidak memungut batu hara api, karena bisa saja Devan akan marah. Tapi sekarang Devan tampaknya sudah binasa di lumat magma, tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Dan lagi pula di tempat ini ada banyak iblis. Ribuan batu hara api habis mereka ambil sekejap. Kebanyakan orang cuma dapat belasan keping. Itu saja sudah dianggap untung besar. Karena mereka pun kesulitan mendapatkan batu hara api. Galvina mengabaikan mereka semua. Karena Galvina berjanji dengan Devan untuk menjaga dan mengawasi Nica, jadi Galvina akan setia pada janjinya. Sekalipun Devan mati, Galvina harus terus melindungi Nica. Menghadapi Galvina yang tidak bergeming sedikit pun, para iblis makin tidak sabar, tapi mereka masih tidak berani macam-macam. Karena Galvina adalah iblis tingkat 5. Tenaganya sangat menakutkan. Meski iblis biasa akan takut melihat Galvina. Tapi masih ada dua iblis yang tidak takut melihat Galvina. Satu di antaranya adalah iblis Haiman. Dan satu lagi adalah iblis Saguni. Keduanya berjalan mendekati Galvina. Sebelumnya mereka tidak berani macam-macam pada Devan. Tapi saat ini sudah 20 menit berlalu. Mustahil ada manusia yang masih hidup setelah menyelam selama 20 menit di dalam magma, harusnya sudah mati. Sekarang sesudah Devan mati, tidak ada yang perlu mereka takutkan lagi. Kalau bertarung sendirian melawan Galvina, Galvina akan sulit dikalahkan. Tapi kalau keduanya bekerja sama, akan sangat mudah mengalahkan Galvina. Ketiga iblis terkuat ini tidak pernah saling menyerang, tapi mereka sengaja menahan diri. Karena begitu ada yang menyerang, pertumpahan darah tidak akan bisa dihindari. Galvina, apa yang mereka katakan benar. Di tempat ini, semua orang sangat marah. Kenapa kamu tidak turuti saja dan serahkan wanita itu, biarkan semua orang melampiaskan amarah mereka. Kata Haiman sambil tersenyum. Tidak akan. Galvina menolak untuk pertama kalinya. Galvina, apa kamu mau melawan mereka semua? Saguni berkata dengan marah. Memangnya kenapa kalau aku mau melawan kalian semua? Galvina meletakkan tangannya di pinggul, berkata sombong seperti biasanya. Kalau begitu, Galvina, kau akan mati. Saguni jadi yang pertama menyerang Galvina. Kalau tidak mau menyerahkan dia, kita tidak akan segan-segan lagi. Lagi pula aku sudah lama menginginkanmu. Haiman mengerucutkan bibirnya dan bergegas mendekat. Tentunya Haiman dan Saguni sudah sepakat. Mereka akan menyerang Galvina bersama-sama. Awalnya, mereka bertiga yang mengendalikan seluruh Nixiabat bersama-sama. Tapi Galvina adalah seorang yang bekerja sendiri dan tidak mau bekerja sama dengan mereka sama sekali. Maka dari itu, mereka akan menghancurkan Galvina dulu, baru kemudian membicarakan masalah selanjutnya. Apalagi Galvina ini juga sangat cantik dan punya tubuh seksi. Terutama ada dua tanduk kecil di atas kepalanya, terlihat sangat lucu. Sesudah menundukkan Galvina, akan seru sepertinya kalau memperkosa Galvina dari belakang sambil memegang kedua tanduknya. Memikirkannya saja membuat mereka senang.
Galvina, Haeman, Saguni adalah iblis tingkat 5. Kekuatan ketiganya tidak jauh berbeda. Kalau Haeman dan Saguni bekerja sama, Galvina akan kalah dengan cepat. Galvina mengatupkan giginya erat-erat. Tapi dia tidak berniat mundur. Masih berdiri di depan Nica. Galvina, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerah dan tidurlah dengan kita berdua, kalau tidak, kamu akan mati. Haeman menyeringai. Pergi dari sini, teriak Galvina dengan kasar. Keras kepala, Haeman mendengus, lalu meninju perut Galvina, membuat Galvina terpental. Galvina memuntahkan seteguk darah. Menghadapi serangan dua iblis terkuat, Galvina tidak bisa apa-apa. Dia dipukuli sampai muntah darah. Akhirnya, Haeman meraih lengan Galvina dari belakang dan mengangkatnya. Saguni berdiri di depannya dan memukuli Galvina. Galvina kembali muntah darah. Darah muncrat ke wajah Saguni. Tapi Saguni makin bersemangat. Saguni sialan, jangan keras-keras, jangan bunuh Galvina, kalau dia mati jadi tidak seru. Haeman memperingatkan Saguni yang menghajar dengan begitu kejam. Saguni berhenti. Dia mengeluarkan dua belati dan menusuk bahu Galvina. Galvina ingin meledakkan dirinya sendiri. Tapi Saguni sepertinya sudah tahu, dia selangkah lebih maju dan menyegel tubuh Galvina terlebih dahulu. Kalau kalian tidak membunuhku, aku yang akan membunuh kalian. Galvina mengucapkan setiap kata dengan tatapan tajam. Haha, sesuai permintaanmu, aku akan membunuhmu sekarang juga. Saguni dan Haeman tertawa. Segera dia berkata kepada iblis lainnya, wanita di tanah itu milik kalian. Ketika iblis mendengar ini, mereka langsung kegirangan. Tak disangka, kedua iblis itu juga memberi mereka wanita yang bisa mereka pakai. Sebenarnya yang tidak para iblis tahu adalah Saguni dan Haeman takut pada Devan. Saat ini mereka masih memperkirakan kemungkinan terburuknya. Seandainya Devan masih hidup lalu keluar dari magma, mereka akan dapat masalah besar. Maka dari itu, mereka tidak menyentuh Nica. Lagi pula, mereka lebih ingin Galvina daripada Nica. Nixiabat sudah lama dipimpin oleh 3 kekuatan besar. Tapi hari ini semuanya akan berubah. Terutama bagi iblis tingkat 5 yang sudah tidak punya harapan untuk pergi sama sekali. Bukan cuma tentang jembatan Sirat. Meski mereka secara kebetulan berhasil melewati jembatan Sirat, tidak mungkin bisa membayar 10 juta batu hara ke Venus sesudah keluar nantinya. Tidak ada jalan keluar lagi. Terjebak di tempat ini dalam waktu lama membuat mereka sangat beringas. Kedua iblis tingkat 5 memutuskan untuk bekerja sama dan mengalahkan Galvina. Jangan khawatir Galvina, kami tidak akan membunuhmu. Untuk wanita sepertimu, Kak Saguni dan aku pasti akan mencintaimu. Haeman terkekeh. Cuh. Galvina memuntahkan darah ke wajah Haeman. Bajiknan. Haeman langsung geram, dia meraih salah satu tanduk Galvina dan mematahkannya. Klak, salah satu tanduk di kepala Galvina patah. Ah, teriak Galvina. Tanduk ini tumbuh dari tengkorak kepalanya, mematahkannya sama saja dengan mematahkan tulangnya. Semakin keras kamu berteriak, kita akan semakin senang. Kak Haeman, aku sudah tidak sabar lagi. Mereka berdua sangat suka memperkosa iblis yang kuat dan tidak sabar untuk menikmati tubuh Galvina. Dan iblis lainnya juga mengerubungi Nica. Nica sudah sadar, tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tepat saat tangan iblis itu hendak menyentuh tubuh Nica. Boom! Magma menyembur ke langit, kemudian sebuah kapak besar terbang keluar dari magma. Bersambung.